Setelah sebelumnya dikabarkan akan ikut serta dalam pentas PON Aceh 2024, kini kabar mengejutkan datang dari Saih yang harus gagal mewakili Banten dalam cabang olahraga golf. Polemik gagalnya Saih ikut menjadi bagian dari atlet PON Provinsi Banten langsung dijawab oleh Paulus Rudi sebagai manajer tim PON cabang olahraga golf. Dalam keterangannya, Rudi memberikan kejelasan terkait beberapa alasan dicoretnya Saih. Menurut Rudi, Saih gagal memenuhi syarat seperti KTP, kartu keluarga, serta NPWP dan BPJS yang menjadi persyaratan utama. Lantas, seperti apa perasaan Saih usai gagal mewakili kontingen Provinsi Banten cabur golf? Aku berada di peringkat nomor 1, alhamdulillah. Dan secara skor dan secara poin, aku ini satu-satunya yang dapat, alhamdulillah, poin 100 dari situ. Dan ada dijanjiin katanya kalau misalnya sudah menjadi nomor 1, udah otomatis lolos. Pihak si Saih ada WA ke saya juga, Mbak Sian, menanyakan Pak NPWP-nya apakah bisa pakai NPWP orang tua. Ada tuh WA-nya Mas Sian. Saya bilang tidak bisa. Yang lain bisa, kenapa kalau kamu nggak bisa? Kenapa tim Saih nggak bisa? Yang lain juga saya reminder sama, dan saya langsung pada waktu itu juga di chat saya bilang, maaf, saya tidak lolos PON karena keterlambatan administrasi. Syarat ini memang diminta oleh PB PON ya. Saya pun juga diminta berkali-kali, termasuk atlet kita yang lain ya. Meski gagal mewakili kontingen Provinsi Banten cabur golf, diketahui Saih mempunyai sederet prestasi dari olahraga yang ia gemari itu. Berawal dari ikut ajang 150 tahun Jakarta Golf Club Champion, ia pun berhasil menjuarai turnamen yang digelar di Pondok Indah tersebut. Tak cukup sampai di situ saja, pada ajang kompetisi Valdo Series tahun 2022 di Dubai, adik dari Atta Halilintar itu juga berhasil menjadi juara. Berlatih keras bahkan sampai rela mengurangi pekerjaannya di bidang lain, Saih pun sempat mengatakan jika dirinya ingin serius membawa peluang medali emas di ajang PON Aceh di tahun ini. Latihan golf di sana, dan tiba-tiba diajak saya untuk ikut turnamen. Dan alhamdulillah setiap ikut turnamen tiba-tiba menang, beberapa kali menang, terus pindah negara mana lagi, terus alhamdulillah menang lagi atas nama Indonesia. Dan banyak yang komen, kenapa sih kok turnamen itu di luar-luar doang? Akhirnya sejak itu pas kita akhirnya udah boleh pulang, di Indonesia, turnamen Indonesia, dan alhamdulillahnya masih dapat tuh menang-menang lagi, masih ada 5 besar, 2 besar. Nah setelah itu akhirnya sampai singkat cerita di Kejurnas, aku diundang Kejurnas, kejuaraan nasional di saat itu di Bekasi ya. Nah saat itu aku kayaknya salah satu-satunya aku hari itu lagi lagi dapat rekomendasi dari Provinsi Banten, dan satu-satunya kayaknya deh yang lolos ke babak terakhir. Nah akhirnya setelah dari itu dapat undangan untuk
kualifikasi PON. Tapi tetap aku disuruh Tuhan untuk berusaha semaksimal mungkin. Jadi aku usaha aku bisa dibilang hampir 1000% untuk bisa compete dengan orang-orang yang sudah lama. Dan alhamdulillah aku bisa melanjutkannya dan menjadi nomor 1. Teman-teman aku yang aku udah teman-teman golf baru aku sekarang dari kecil main dan itu kayaknya nggak rumit banget gitu kan. Cuman yang ditanamin sama ayah aku pokoknya harus selalu berjiwa besar, bercita-cita besar. Jadi walaupun kamu baru belajar, kamu harus yakin kamu bisa. Nah itu menjadi motivasi aku setiap hari.